Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau merentangkan malam pada kain. Istilah batik berasal dari bahasa Jawa yang merupakan rangkaian dari kata amba yang bermakna menulis dan titik yang bermakna titik. Kota Pekalongan mendapat julukan sebagai kota batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak dahulu kala hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya, batik Pekalongan sangat erat dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Batik yang diproduksi salah satunya yaitu batik cap. Batik cap merupakan salah satu jenis hasil proses produksi batik yang menggunakan canting cap. Canting cap yang dimaksud mirip seperti stempel. Hanya saja bahannya terbuat dari tembaga dan dimensinya lebih besar. Motif yang pernah saya buat itu macam-macam Mbak, tergantung permintaan ya. Yang pertama yang pasti motif khas Pekalongan sendiri. Motif khas Pekalongan, terus motif khas Pekalongan kan banyak ya. Ada motif jelamprang, ada motif boketan, ada motif yang lain-lain, parang, kawung dan lain-lain. Tapi saya juga produksi motif dari kota-kota lain. Ya, motif daerah khususnya ya. Misalkan motif daerah ya, kota lain kan macam-macam juga, itu saya juga produksi juga. Sama untuk bahannya kan yang pasti mori ya, mori. Yang kedua alatnya ya canting cap itu sendiri. Yang ketiga malam atau lilin, dan komposisi malam macam-macam ya. Untuk pembuatan malam itu kan komposisinya macam-macam, tapi sudah bentuk malam, jadi mungkin kalau kita perlu terangkan satu-satu mungkin bisa juga. Nanti mungkin pas di tempat produksi bisa lihat komposisi malam atau yang lain. Yang terakhir ya obat ya, pasti obat batik juga diperlukan ya untuk pembuatan batik cap. Ini motif yang paling diminati itu kalau di sini macam-macam Mbak, tergantung selera yang pasti. Yang kedua tergantung kebutuhan. Ya, kalau yang paling diminati itu di sini lebih banyak ke motif flora. Iya, ya motif bunga. Tapi yang motif lain juga banyak juga sih. Misal kalau yang cewek pasti milihnya yang motif flora ya. Kalau yang cowok ya ke yang nggak ada floranya, ke motif yang lebih ke abstrak. Kurang lebih sekitar 100 potong Mbak, dalam satu hari. Kurang lebih ya, bisa lebih, kalau kurang mungkin paling sedikit 100 lah. Yang paling lama diproduksi itu motif yang kombinasi biasanya. Ya, kombinasi antara cap sama tulis. Itu yang paling lama, karena kan harus ada proses tulisnya ya.
Ya, yang pertama saya meneruskan usaha orang tua. Yang kedua, karena di sini itu sudah menjadi kawasan kampung batik. Ya. Kampung batik Kauman. Ya. Ya, yang ketiga ya alhamdulillah dari batik itu bisa jadi usaha keluarga. Setuju Mbak, karena kan batik itu kan sudah menjadi budaya ya, budaya warga Pekalongan pada khususnya ya. Banyak dari dulu dari orang tua kita kan batik itu sudah jadi budaya, jadi itu sudah termasuk kearifan lokal kota Pekalongan itu sendiri. Keistimewaannya ya mungkin hampir sama semua dengan batik yang lain. Cuman kalau di sini itu lebih banyak motifnya, lebih banyak variasinya, lebih banyak warnanya, lebih banyak modelnya, dan lebih banyak motifnya lah yang pertama lah. Kekurangan batik cap itu ya sebetulnya batik cap itu sudah bagus ya, cuman kekurangannya itu menurut saya di kuantitinya ya. Kalau batik cap itu kan jadinya lama Mbak, turunnya lama. Mungkin satu tukang cap itu yang sehari itu cuman bisa ngecap kurang lebih 10-15 potong. Berarti kalau saya produksinya 100 potong per hari, berarti itu kan harus butuh tenaga tukang capnya kurang lebih sekitar 10. Itu yang kekurangannya itu lamanya, waktunya. Proses pembuatan batik cap dimulai dengan proses pengecapan batik. Proses ini menggunakan kain mori yang diletakkan di atas meja cap, yang sudah dilapisi terlebih dahulu dengan bahan yang empuk seperti busa atau spons. Lilin malam direbus hingga mencair, kemudian canting cap dicelupkan ke malam tersebut. Lalu, kain mori dicap dengan tekanan yang cukup supaya rapi. Selanjutnya adalah proses pewarnaan dengan cara mencelupkan kain mori yang sudah dicap tadi ke dalam wadah yang berisi cairan pewarna. Proses ini biasa dilakukan oleh dua orang dengan cara saling tarik-menarik kain. Setelah proses pewarnaan, selanjutnya yaitu proses perebusan atau bisa disebut proses pelorotan. Dalam proses ini, kain mori direbus dengan air yang mendidih supaya cairan malam yang menempel hilang dari kain. Selanjutnya proses pembersihan kain. Biasanya pembersihan ini dilakukan 2 kali di kolam yang berbeda. Setelah dibersihkan, kemudian dilakukan proses terakhir, yaitu proses penjemuran.